Baik, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana saja suara kami dapat didengar, dan saat ini kami bertiga, baik saya Bapak Agustinus Banu dan anak kekasih saya, anak John, bersama anak Ayu, kami bertiga siang hari ini kami siap untuk mau memberitakan berkat rohani menyangkut dengan pemberitaan Injil karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Maka sebelum kami memberitakan firman Tuhan ini, kami akan mengangkat satu pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. kita ulang sekali. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah,
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, benar berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, Bapa itu Tuhan, mendengar firman-Mu. ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Baik, terima kasih atas pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan. Dan pujian ini kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan saat ini yang kami ingin untuk mau menyampaikan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Dan saat ini saya mempersilahkan anak Ayu untuk membacakannya bagi kita. Injil Matius pasal ke-28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Di bawah perikop perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditentukan Yesus. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Terima kasih. Dan dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan mau memelihara dalam sisa kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana saja suara kami dapat didengar, dan firman yang baru saja kita baca ini menyangkut dengan waktu Yesus terangkat ke sorga. Dan walaupun belum sampai saatnya untuk kita merayakan berangkatnya Yesus ke sorga, tetapi saat ini kita masih
memperingati tentang penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tujuan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang percaya atau kepada para murid. Dan seperti yang kalau kita baca dalam pertama Korintus 15 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, di situ dia menampakkan kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Mungkin saya persilakan Anak Ayu untuk bacakan pertama Korintus 15 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Pertama Korintus pasal ke-15 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7 di bawah perikop kebangkitan Kristus. Ayatnya yang ke-6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ya. Jadi maka itu Tuhan sudah menampakkan diri kepada lebih dari 500 sekaligus. Nah, ini adalah menampakkan diri kepada mereka, dan tujuan menampakkan diri kepada mereka untuk pergi dan memberitakan firman Tuhan atau Injil. Ya, kalau Injil, kalau kita berbicara tentang Injil di dalam bahasa Yunani adalah Euangelion. Euangelion ini adalah kabar baik, yang mana untuk pergi dan memberitakan kabar baik karena Yesus bangkit. Kalau misalnya Yesus mati dan mati terus tidak bangkit, kita mau pergi untuk memberitakan kabar apa? Pasti kita memberitakan kabar Yesus mati, dan kabar itu adalah kabar buruk. Dan Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri kepada rasul-rasul dan kepada lebih dari 500 sekaligus. Ini adalah orang-orang yang percaya, dan orang-orang inilah yang akan diutus pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan firman Tuhan atau Injil itu. Seperti yang tadi saya katakan bahwa Injil itu adalah kabar baik, kalau bahasa Yunani Euangelion. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang firman Tuhan yang diberitakan tentang kabar baik, maka kabar baik ini karena Yesus mati dan bangkit. Kalau seandainya Yesus mati dan mati terus, pasti kita tidak pergi dan memberitakan Injil, dan sia-sialah kepercayaan kita. Mungkin Anak Ayu bacakan pertama Korintus juga 15 ayat yang ke-14. Pertama Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-14 di bawah perikop kebangkitan kita. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga percayaan kamu. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka seperti Rasul Paulus katakan di dalam pertama Korintus 15 ayat 14 bahwa seandainya Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, sekali lagi kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa, dan Dia mengalahkan maut. Maka itu kita percaya bahwa Yesus lahir, datang ke dalam dunia, Yesus menderita, dan Yesus mati, dan Yesus bangkit, dan Yesus menampakkan diri, dan Yesus terangkat ke sorga
dan yang sesuai dengan janjinya bahwa dia akan datang yang kedua kali. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, doktrin kita mengenai Yesus, maka kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kalau saudara-saudara kita atau orang-orang lain yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan mengalami maut selama-lamanya. Mengapa sehingga saya katakan dia akan mengalami maut selama-lamanya? Karena dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai kebangkitan itu. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, kalau kita baca di dalam satu ayat juga, di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25, silakan anak Ayu bacakan itu. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya, terima kasih. Memang Yesus katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati." Bagi orang percaya, tidak usah ragu-ragu untuk mengalami kematian. Karena di balik dari kematian itu ada satu kehidupan yang akan menyiapkan bagi kita, yaitu kehidupan kekal. Dan Yesus satu-satunya adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan dia mengalahkan maut. Jadi bagi saudara-saudara kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita bermegah. Dan bagi orang-orang yang tidak percaya, itu seperti yang tadi saya katakan bahwa dia akan menanggung dia punya dosa-dosanya dan dia akan mati dalam neraka. Ya. Jadi mungkin satu lagi firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-24. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-24 di bawah perikop, Yesus bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, Yesus satu-satunya hidup yang kekal. Dan kalau kita tidak percaya seperti tadi firman dalam Yohanes 8 ayat yang ke-24 bahwa tadi aku berkata kepadamu, kamu akan mati dalam dosamu jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Akulah dia di sini dalam arti Tuhan atau Allah menjelma menjadi manusia. Tetapi anehnya orang tidak percaya. Orang tidak percaya dia. Maka dia akan mati dalam dosanya. Dia tanggung sendiri dia punya dosa. Tetapi bagi kita orang percaya, kita punya dosa sudah ditebus. Maka itu kalau kita membaca di dalam pertama Yohanes 1 ayat yang ke-7, dia katakan begini, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa kita. Kalau kita baca ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi Bapak Mama Saudara sekalian, kalau kita membaca ayat ini bagi orang yang percaya. Kalau orang yang tidak percaya, maka dia sendiri tanggung dia punya dosa, dan dia akan mati di dalam neraka. Dan kita tidak bisa usaha sendiri untuk masuk surga Bapak Ibu Saudara sekalian.
hanya satu-satunya percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit kembali dan mengalahkan maut, maka kita adalah orang-orang yang memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, pemberitaan Injil ini sangat penting untuk kita memberitakan Yesus yang sudah bangkit. Nah, kalau di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 1 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, coba anak ayo baca. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16 hingga yang ke-17 di bawah perikop, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, jadi kalau kita membaca firman Tuhan ini, memang Injil adalah kekuatan Allah. Dan Paulus katakan bahwa dia mempunyai keyakinan yang kokoh. Ya, keyakinan yang kokoh, yaitu Injil firman Tuhan. Maka dia pergi dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan Injil ini adalah kekuatan Allah dan orang benar akan hidup oleh iman. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur kalau misalnya orang menerima Injil. Tetapi kalau misalnya dia menolak Injil, maka dia nanti bertanggung jawab pada hari penghakiman. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berbicara tentang Injil atau firman Tuhan, dan kalau misalnya orang tidak mau menerimanya, maka dia akan sudah ada hakimnya di dalam kehidupannya. Jadi coba baca satu ayat lagi dalam Yohanes 12 ayat 48. Anak ayo baca. Yohanes 12 ayat 48. Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Itulah yang aku Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ini Yesus yang katakan, kalau misalnya kita memberitakan firman Tuhan dan dia menolak, maka Yesus katakan bahwa ia sudah ada hakimnya. Ya, ia sudah hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Maksud Yesus katakan itu yang menjadi hakim pada akhir zaman. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian harus menerima Injil atau firman Tuhan yang diberitakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat ini mungkin kami memberitakan ini, ada yang senang untuk mau mendengar dan ada yang tidak senang juga untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi kami juga tidak memaksakan, karena firman ini katakan bahwa kalau misalnya dia menolak, dia sudah ada hakim, dan hakimnya
bukan sekarang tapi pada akhir zaman Yesus Kristus akan datang yang kedua kali. Dan kalau misalnya kita lihat juga di dalam kedua, minta maaf ya, kedua Korintus 5 ayat yang ke-10, dia bilang, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, mau terima atau tidak terima juga itu sudah ada hakimnya. Tapi hakimnya nanti pada waktu Yesus Kristus datang yang kedua kali, baru kita akan menghadap semua takhta pengadilan Kristus itu. Ya, baru membalas setiap orang seturut dengan perbuatannya. Jadi sekarang Bapak Mama mau menerima atau tidak, itu urusan dengan Tuhan. Pentingnya kami memberitakan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Ya. Lalu ini yang tadi yang pertama. Lalu yang kedua, pergi dan memberitakan Injil. Orang yang memberitakan itu juga harus mempersiapkan diri. Terkadang sekarang Bapak Mama Saudara sekalian, banyak sekali pemberita-pemberita palsu, nabi-nabi palsu, dan dia memberitakan firman tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Ya, jadi maka itu kita pergi dan memberitakan harus sesuai dengan apa yang kita dengar dari Tuhan Yesus, termasuk di dalam firman Tuhan yang kita percayai. Jangan sampai firman Tuhan kasih tahu lain, kita pergi dan memberitakan, akhirnya menyesatkan jemaat-jemaat. Saya ada pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, pemberita-pemberita Injil seperti ya Penetua dan pemberita-pemberita Injil lain, ada punya pemahaman-pemahaman yang salah dan terkadang memberitakan firman tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Karena sekarang dunia medsos ini banyak sekali pengajar-pengajar palsu, banyak sekali nabi-nabi palsu yang keluar. Maka saat ini kita harus belajar baik-baik firman Tuhan, dan sebagai pemberita-pemberita firman Tuhan harus memberitakan yang benar. Ya. Lalu kepada jemaat juga harus banyak belajar firman Tuhan. Kalau tidak belajar firman Tuhan, maka bisa sesat dan disesatkan. Ya, bisa sesat dan disesatkan. Tetapi kalau kita orang benar, orang yang percaya kepada Yesus, tidak mungkin Tuhan membiarkan kita untuk sesatkan. Pasti kita harus teliti dia bagaimana dia datang dan untuk memberitakan Injil kepada kita. Ya, terkadang ada rasul-rasul palsu, dia datang dan memakai baju domba. Ya, bagaimana kita harus cek dari buahnya. Dan nanti Bapak Mama baca sendiri di dalam Matius 7 ayat yang ke-15 dan seterusnya. Itu tentang nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Dia datang dan akan memakai baju domba, tetapi harus teliti. Ya, lalu misalnya satu juga di dalam kedua Korintus 10 sabar ya. 2 Korintus Coba anak, ayo baca kedua Korintus 11 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14.
Kedua Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerjaan-pekerjaan curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, kalau orang yang memberitakan Injil juga harus pandai-pandai untuk bisa menilai dia. Jangan hanya terima mentah-mentah. Karena di sini banyak sekali sekarang pengajar-pengajar palsu yang datang, dia menyamar seperti rasul-rasul Kristus. Tetapi firman Tuhan bilang tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, saya ingatkan lewat pemberitaan firman Tuhan atau Injil, kita harus perhatikan di dalam kehidupan kita. Intinya jemaat harus banyak belajar firman Tuhan. Kalau tidak belajar firman Tuhan maka pasti sesat dan disesatkan. Kalau kita baca dalam kedua Timotius 3 ayat yang ke-13, dia di situ dia bilang 3 ayat yang ke-13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Ya. Jadi maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus perhatikan hidup kita, karena hidup kita ini bermakna. Kalau misalnya kita tidak belajar firman Tuhan, maka pasti kita akan sesat dan disesatkan. Karena saya teringat satu firman juga dalam pertama Yohanes 2 ayat 16, bahwa di dunia ini adalah keinginan mata dan keinginan daging. Di dalam dunia ini keinginan mata dan keinginan daging, dan itu bukan asalnya daripada Tuhan. Ya. Jadi maka itu kita harus banyak belajar firman Tuhan, sehingga firman itu bisa menuntun kita. Karena firman itu Bapak Mama Saudara sekalian, sebagai pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku dan menjadi terang bagi jalan. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak belajar firman Tuhan, pasti kita sesat. Sepertinya kita jalan dalam dunia kegelapan ini. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, mudah-mudahan firman Tuhan yang kami beritakan ini bisa menerima dengan baik, dan jangan menghina firman. Karena saya teringat satu firman, kalau misalnya menghina firman akan mati. Tapi orang yang memelihara firman atau perintah Allah itu memelihara nyawanya. Tetapi kalau dia menghina firman, itu akan mati. Coba anak ayo baca Amsal 19 ayat 16. Amsal 16 ayat yang ke-19. Baca supaya jemaat-jemaat atau orang-orang yang rindu untuk mendengar firman Tuhan bisa mendengarnya dengan ini. Amsal 19 ayat 16. Amsal pasal 19 ayatnya yang ke-16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menghina firman akan mati. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, tidak kalau menghina firman dia bilang akan mati, akan berarti nanti Yesus Kristus datang yang kedua kali akan mati. Ya, bukan mau menghina pada saat dia menghina itu dan langsung napas putus, tidak. Tapi nanti akan. Ya, jadi mudah-mudahan firman yang kami sampaikan ini bisa menerima dengan baik, belajar firman Tuhan. Di dalam Mazmur juga 1 ayat yang kedua dan ketiga, kalau orang merenungkan firman Tuhan atau Taurat Tuhan siang dan malam,
dia seperti pohon yang di tepi ditanam di tepi aliran air. Ya, saya bisa baca di sini Mazmur 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan saya juga baca satu firman juga dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, jadi dua ayat firman Tuhan ini Bapak Mama, kalau kita belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti yang tadi saya baca ayat ini, maka kita punya hidup ini seperti pohon yang ada di tepi aliran air. Tetapi kalau orang tidak belajar firman Tuhan, bagaimana? Pasti dia tidak punya air kehidupan. Ya, jadi maka itu Bapak Mama saudara sekalian, berbahagialah orang yang menerima firman Tuhan dengan baik. Ya, pasti kami memberitakan ini, ada yang senang, ada yang tidak senang, tapi kami intinya untuk memberitakan kabar baik. Yesus mati dan bangkit kembali. Ya, jadi maka itu mungkin firman Tuhan sampai di sini, dan dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan mau memelihara di dalam sisa kehidupan kita. Dan sebelum saya menutup renungan ini, kita ingat tiga buah firman yang saya mau bacakan bagi kita. Anak Wahyu buka Yesaya 40 ayat yang ke-8. Yesaya 40 ayat yang ke-8. Yesaya 40 ayatnya yang ke-8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Matius 24 ayatnya yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Pertama Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Ya, itulah tiga buah firman yang kami bacakan kepada ini Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya ingat. Yang pertama Yesaya 40 ayat 8, dan yang kedua perkataan Yesus sendiri. Dia katakan bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku di sini adalah firman Tuhan. Dan di dalam
Matius 24 ayat 35, dan yang terakhir adalah pertama Petrus 1 ayat 24 dan 25. Nanti catat ini dan ini. Semua akan berlalu. Semua yang hidup di dalam dunia ini akan berlalu. Tetapi firman Tuhan akan tetap sampai selama-lamanya. Maka kalau siapa yang tidak menerima firman, dia akan rugi pada hari kiamat yang akan datang, pada hari Yesus Kristus yang akan datang yang kedua kali. Dan ingat bahwa tadi sudah firman yang kami bacakan di dalam Yohanes 12 ayat 48. Kalau siapa menolak firman, maka dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang dia tolak itu, dia menjadi hakim pada akhir zaman. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan, dan sebelum kami menutup renungan ini, kami angkat satu pujian. Silahkan anak John. Tahukan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, pengorbanan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, mengatakan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Maka hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Hanya hatiku paham dalam masa menjelang, fitrah bagiku tangan Tuhan yang pegang. Hartaku pahami dalam masa menjelang, fitrah bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Terima kasih dan